Salam Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Matur sembah nuwun buat semuanya teman-teman ngaji pikir. Kembali dengan tema-tema yang mengedukasi, membongkar keilmuan, olah pernafasan, serta jejak spiritual yang lainnya. Berbicara mengenai rezeki, ini yang sangat kita utamakan dalam kehidupan. Bagaimana kelancaran rezeki kita, bagaimana datangnya rezeki kita, bagaimana jalur yang akan kita ambil dalam kerezekian kita. Ini kita sendiri yang menentukan. Nah, ini dengan tema yang akan saya bawakan mengenai jalur kerezekian yang bagaimana positif dan negatif. Karena kita hidup di dua energi ini, positif dan negatif. Bagaimana cara meseimbangkan antara positif dan negatif agar rezeki itu tetap mengalir. Karena banyak di luar sana itu yang masih beranggapan ataupun mencari jalan cepat ataupun jalan pintas yang bisa dikatakan menurut mereka itu adalah pesugihan. Nah, mari kita bongkar, kita kaji bagaimana prosesnya kok bisa sampai disebut pesugihan. Kok bisa orang-orang itu menyebutnya pesugihan itu jalan yang menyimpang ataupun dalam syirikan, kemusyrikan, menduakan segala macam. Bagaimana cara untuk mendapatkan rezeki yang cepat. Jadi semua itu konsepnya tetap di diri kita. Karena kita yang akan menjalani, kita yang mempunyai hajat, kita yang mempunyai keinginan. Begitu pula kita yang menjalani. Bukan orang lain. Orang lain itu hanya mensugesti agar kamu itu tersupport, agar kamu itu bangkit. Tetap pola pikir kamu sendiri yang menciptakan bagaimana gelombang-gelombang kerezekian kamu itu datang. Tetap di diri kamu sendiri. Nah, bagaimana sistemnya kalau pesugihan itu yang meminta tumbal? Ini tetap kembali ke dirimu sendiri. Karena pada dasarnya pasti kamu ingin kaya, tapi membuat suatu perjanjian, suatu nazar. Sebenarnya kan perjanjian itu ya tetap dirimu dan pola pikirmu terhadap alam semesta ini. Kamu itu berjanji kepada alam semesta bahwasanya kamu pulang nanti dari tempat situ, tempat yang kamu ritualkan, anggota keluarga kamu ada yang meninggal untuk tebusan kekayaanmu. Lalu bagaimana? Kalian kaya tapi anggota kalian hilang. Ini rezeki yang ekstrim. Mengorbankan demi mendapatkan. Ini sebenarnya apa ya? Karena penyimpangan omongan kalian sendiri sih. Tersugesti, terbawa ke arahnya ranah seperti itu. Dan pada dasarnya yang berjanji itu kan kalian sendiri, bukan yang membawa kalian ataupun yang mengarahkan untuk melakukan teori kelancaran rezeki yang seperti itu. Misal ada juga yang disuruh bersetubuh dulu,
kemudian baru bersemedi. Banyak ritual-ritual itu. Tapi pada dasarnya, ujung-ujungnya, itu tetap kita kan yang mempunyai tingkat power pada pikiran kita. Power tertinggi kita di gelombang pikiran kita. Itu kan kita yang menciptakan. Wah, rezeki ini bakal lancar kalau saya melakukan hal seperti ini. Nah, mari kita rubah. Berarti kan tanpa hal yang negatif seperti itu, kita rubah mindsetnya ke hal yang positif. Misal, kalau saya berbagi di orang-orang di jalan yang masih kurang, ataupun di orang-orang gila yang berada di jalanan, orang-orang yang kurang mampu, orang-orang yang yatim atau piatu, kita beri makanan, kita sering memberi sedikit harta kita, itu pasti akan mempunyai timbal balik ke kita juga. Nah, ini kan malah sebenarnya sama, pesugihan, jalurnya kan sama, timbal balik. Cuman kalau di pesugihan yang ekstrim, itu kan kalian mengorbankan nyawa untuk tebusan harta tersebut. Nah, kalau hal yang positif kita memberi, pasti akan diberi juga. Ini sudah hukum alam. Antara timbal balik makhluk hidup. Kita mengasihi, kita juga akan dikasihi. Nah, ini sebenarnya kan vibrasi, kemudian kita visualisasikan. Vibrasinya berasal dari afirmasi diri kita. Kita mempunyai afirmasi, kalau saya memberi pasti akan mendapat lebih. Jangan mentarget akan mendapatkan sekian. Kalau kalian mau dikasih lebih, nanti malah nggak jadi. Jadi seperti itu. Terus bagaimana yang, maafnya ngomong ini, yang bersetubuh dulu, kemudian bersemedi. Ini teorinya malah sebenarnya membuang rasa hawa nafsu kita. Ketika kita di ranah hawa nafsu terbawa oleh rasa kita, rasa yang berlebih ini, kan saya sudah sering sampaikan di video saya, jangan menggunakan rasa yang berlebih dalam hal apapun, karena hal yang berlebih itu tidak akan membuatmu baik. Jadi ketika kamu mampu menguasai rasamu ini, hawa nafsumu, amarahmu, kamu akan lancar dalam berpikir, dalam menciptakan suatu gelombang yang positif. Kamu ingin mencipta apa, kamu menginginkan apa, rasa dan pikiran kamu ini sudah menjadi satu. Akan cepat diterima kalimatmu oleh alam semesta ini. Jadi ketika kamu bersetubuh, ini maafnya ngomong, ini ketika ritual yang seperti itu, ini kan tujuannya untuk menghilangkan nafsu-nafsu itu tadi, nafsu yang ada di diri kamu ini tadi. Ketika sudah bersetubuh kan sudah plong, emosi kamu, rasa keinginan kamu, nafsu-nafsu hewan kamu, itu kan dikeluarkan semua, dilampiaskan di hal yang negatif itu tadi. Kemudian disuruh mandi, benar sama, kita membersihkan diri, kita bersuci kembali menggunakan air yang sudah misal dibacakan mantra atau doa. Itu kan untuk pembersihan diri lagi. Setelah rasa-rasa kita hilang, kita dibersihkan, kemudian kita bersemedi. Bersemedi itu ya bermeditasi itu tadi. Bermeditasi itu ya berinteraksi dengan diri kita, dengan alam semesta. Terus konsepnya yang menyimpang di sebelah mananya. Kalau kita bisa menggunakan teorinya, kita hanya perlu menghilangkan rasa-rasa kita ini yang berlebih. Rasa amarahmu, rasa keinginanmu, ini yang berlebih sifatnya, itu pasti negatif.
Ini dihilangkan dulu, dinetralisir. Kemudian mandi. Mandi itu untuk kebersihan kita juga. Memakai wangi-wangian. Kemudian kita ke tempat yang nyaman, yang sunyi. Agar apa? Kita bisa berinteraksi dengan diri kita sendiri dan alam semesta ini tadi. Rasa hawa nafsu kita sudah netral. Kemudian kita sudah mandi besar juga. Sudah melakukan mandi untuk kebersihan kita, jasmani dan rohani ini tadi terutama. Baru kita mencipta. Bahwasanya besok ataupun 3 hari ke depan, saya pasti akan mendapatkan uang. Kan konsepnya seperti ini. Dengan rasa keinginan kita ini tadi, yang sudah netral, diimbangi dengan energi yang ada di tubuh kita, tersampaikan oleh pikiran. Ini cepat diterimanya. Alam itu bersifatnya lembut dan kita harus menggunakan kelembutan itu tadi. Kan ingin dikasihi karena ingin mendapatkan sesuatu itu tadi. Kan berarti kita harus bersifat belas asih itu tadi. Bukan menggunakan amarah, tapi welas asih kita yang kita gunakan. Nah, rasa welas asih ini yang kita naikkan. Kita satukan dengan pikiran kita. Target sekian harus dapat di 3 hari apa 7 hari. Ataupun bulan ini saya harus mendapatkan rezeki ataupun uang yang lancar. Ataupun sekarang dan seterusnya saya akan giat bekerja untuk mendapatkan hasil yang banyak. Nah, ini kan afirmasi sebenarnya. Itu kan afirmasi. Kita memikirkan terus gitu. Bangun tidur kita pikirkan, bulan ini saya dapat uang sekian. Mau tidur bulan ini saya mendapatkan uang sekian. Terus bangun tidur, bila perlu kamu tulis di papan tulis, bila perlu kamu tulis di kertas, kamu tempel, dimana ketika kamu bangun tidur kamu melihatnya. Nah, disitulah nanti pola pikir kita akan tertanam di memori kita, bahwa benar-benar bulan ini akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Ya, ini sama konsepnya dengan yang bisa dikatakan pesugihan itu tadi. Makanya ada kok digolongkan ada pesugihan putih, ada pesugihan hitam. Nah, itu kan yang membuat golongan itu tadi yang manusianya sendiri kan. Sebenarnya tetap caranya seperti itu. Ketika kita mampu menguasai rasa kita dan pola pikir kita, ketika sudah menjadi satu, ini apapun kita bisa cipta. Ya ayo, buat teman-teman semua, ini loh karyamu. Jangan pernah kok kamu tuh bilang semua itu hanya titipan. Karena itu kan karyamu, itu usahamu. Yaitu kamu sudah ditakar ataupun dijatahnya, yaitu lewat karyamu itu tadi. Ya kalau kamu cuman bilang semua ini titipan, nanti kalau diambil orang, ya kamu jangan marah karena itu titipan kan. Makanya hargailah karyamu, hargailah perjuanganmu, di mana kamu menghargai dirimu sendiri sebelum menghargai orang lain. Jadi sadar diri, menyadari pola pikirmu, kejernihan pola pikirmu, menyadari rasamu. Disinilah pentingnya pola pikir yang positif. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Mohon maaf bila ada salah pengucapan ataupun salah teori, tapi ini menurut versi saya. Dan terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, like, bila perlu di share sebanyak mungkin, agar kita mari belajar bersama. Gratis di YouTube. Selama menonton di YouTube itu gratis. Akan saya jabarkan semampu saya. Terima kasih buat teman-teman semuanya.
Salam rahayu, rahayu rahayu sagung dumadi.